Siapa yang bahagia, yang senang, yang berbahagia, bunga kajian akan datangnya bulan suci Ramadan, maka kata Rasul, haramallahu jasadahu ala niran, Allah haramkan jasadnya terkena api neraka. Amin, mudah-mudahan kita termasuk tergolong di dalam hadis tersebut. Amin. Itu baru bahagianya saja Bapak. Apalagi nanti kita melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan, yakni ada dua. Yang pertama adalah kewajiban berpuasa, yang kedua adalah kewajiban berzakat, yaitu zakat badan atau zakat fitrah. Kembali pada hadis tadi hadirin, jadi penting sekali hati kita ini memang dari sekarang sudah harus dididik, harus tertata bahwa harus bahagia akan kedatangan bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, karena apa bahagia kedatangan bulan suci Ramadan? Kata para ulama adalah yang pertama ingin mencari ridha Allah, yang kedua ingin melaksanakan kewajiban dari Allah, yakni berpuasa dan berzakat, yang ketiga adalah ingin dididik oleh Allah lewat puasa, yaitu istilah di dalam kajian sufi, kajian ulama-ulama yang memang suka membersihkan hati adalah riyadhah dan mujahadah. Karena hikmah dan tujuan besar daripada puasa, malam Sabtu yang lalu kita pernah bahas bahwa tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Kata Allah, agar kalian bertakwa. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Patuh terhadap perintah Allah dan bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita bahas bahwa Allah menciptakan di dalam diri manusia, yaitu akal dan hawa nafsu. Diceritakan di sebuah riwayat, walidaruya fi masyru'iyati shaum, diriwayatkan masalah di dalam masalah disyariatkannya puasa, yaitu bermula daripada Allah Ta'ala khalaqal aql. Sesungguhnya Allah telah menciptakan akal. Faqala, kemudian Allah berkata kepada akal, aqbil fa'aqbala. Wahai akal, menghadaplah kamu. Fa'aqbala, maka kemudian akal menghadap kepada Allah. Memang seperti itulah Allah ciptakan akal dengan karakteristiknya. Akal itu akan selalu patuh terhadap Allah. Subhanallah, kemudian Allah berkata, adbir fa'adbara. Wahai akal, kembalilah, fa'adbara. Lalu akal patuh, maka kembalilah akal kepada tempatnya semula. Begitulah hadirin akal ini. Akal kalau kita asah, kalau kita kaji ilmu-ilmu agama dengan wasilah akal ini, akal dengan karakteristiknya, dengan sadar sanubari yang paling dalam hati ini hadirin, kita memang sebagai manusia hamba Allah secara akliah harus patuh, karena kita adalah sebagai hamba dan Allah adalah Rabbul Jalil, Tuhan semesta alam. Itulah akal, maka akal pasti akan seperti itu. Lalu kata Allah, summa qala man anta wa man ana. Wahai akal, man anta, siapa kamu, wa man ana, dan siapa saya. Qala al-aqlu, akal berkata, anta rabbi wa ana 'abduka dha'if. Wahai Allah Rabbul Jalil, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku.
wa ana 'abduka dhaif, dan saya adalah hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang dhaif. Jadi akal dengan sendirinya, dengan karakternya hadirin, akal kita ini mengakui bahwa kita sebagai hamba yang dhaif. Maka ketika ada seseorang yang sombong, gumede, keluar daripada jalur kehambaan, karena sifat sombong hanya ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akalnya pada saat itu berhenti, sepertiga akal dan sebagainya akan hilang. Maka orang dengan akal yang sehat, dibimbing dengan ilmu agama, akal akan selalu membimbing kita hadirin, untuk supaya kita ini patuh terhadap perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata akal, engkau adalah Tuhanku ya Allah, wa ana 'abduka dhaif, dan aku adalah hamba-Mu yang lemah. Faqala Allah Ta'ala, maka kemudian Allah berkata, ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Wahai akal, tidaklah aku ciptakan satu makhluk a'azza minka, yang lebih mulia daripada. Jadi Allah ciptakan akal adalah sebagai makhluk yang mulia. Masya Allah. Karena dengan akal manusia akan bisa mengerjakan apapun. Dengan akal manusia akan menemukan Allah. Meskipun Allah tidak terlihat oleh kasat mata, tapi dengan hati yang paling bersih, dengan akal yang bersih, bimbingan dengan ilmu rohaninya, ilmu akliyah, ilmu agama Allah hadir, kita bisa menemukan Allah ketika sholat khusyuk. Allahu Akbar, menemukan Allah. Allah itu seperti dalam sebuah riwayat ihsan. Ihsan itu kita menyembah kepada Allah seolah-olah kita ini melihat Allah. Meskipun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Itu adalah ihsan. Jadi Allah ciptakan satu makhluk a'azza minka, kata Allah, tidak ada lagi makhluk yang paling mulia daripada apa selain kamu wahai akal. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan akal kita akan mengerti Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Dengan akal manusia bisa mengerjakan apa? Seperti petani mencampur, ada perusahaan, ada pesawat, ada mobil, ada motor dan sebagainya, untuk supaya berinteraksi sosial manusia berkepanjangan dan sebagainya. Dengan akal Allah ciptakan, masya Allah, ini sebuah anugerah. Maka dengan akal itulah salah satu wajib syarat puasa. Syarat wajib puasa. Jadi syarat wajib puasa adalah orang itu harus berakal, juga harus sudah balik. Nah kira-kira sebelah mereka berjanji, kira-kira dirasakan masing-masing jelas. Jadi rasa belum balik siapa ini? Gitu, guys balik aja. Lamun guys balik wajib puasa. Lalu akal kita masih berfungsi dan masih ada, sehat dan sebagainya. Kalau memang akal sudah tidak berfungsi dan tidak sehat, bapak-bapak kayaknya tidak akan datang ke masjid majlis ta'lim. Yang ada bapak-bapak yang pakai celana pendek, bari tertawa sendiri, bahkan jadi pasien rumah sakit jiwa. Nah itu kan tidak wajib puasa. Silahkan yang tidak mau puasa, silahkan jadi orang gila. Enak jadi orang gila. Karena tidak berakal. Alhamdulillah kita sekarang masih diberikan akal. Alhamdulillah. Lalu thumma khalaqallahu ta'ala nafsa. Kemudian Allah ciptakan nafsu. Faqala laha aqbili falam tajid, thumma qala laha man anta wa man ana. Kemudian Allah ciptakan nafsu. Allah berkata kepada nafsu, wahai nafsu, aqbili, menghadaplah kamu. Falam tajid, diceritakan hadirin, nafsu itu memang tidak mau mengijabah pangandangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia cici kan nafsu, karena memang positif. Cek Allah sholat, belum sholat nafsu.
Kata Allah puasa, nafsu mampu puasa. Memang seperti itu hawa nafsu. Makanya syaitan itu hadirin akan menggoda manusia lewat nafsu. Lewat nafsu. Sebab Allah ciptakan 3 makhluk. Ada yang nafsu, syahwat dan akal. Seperti ada malaikat. Malaikat itu Allah ciptakan tanpa nafsu, tanpa syahwat, hanya akal. Maka wajar malaikat itu selalu beribadah patuh kepada Allah Subhanahu. Lalu Allah ciptakan satu makhluk, di mana makhluk ini Allah tidak ciptakan akal bagi, tapi hanya diciptakan nafsu dan syahwat, yaitu binatang. Binatang itu keboga akal itu baik udah mana? Kulit bedahan, modal beda binatang. Itu kan itu banyak. Itu mana mata tonggengan segala naon pokoknya waduh masya Allah. Jadi nafsu farji nagede, nafsu beuteung nagede, itulah binatang. Jadi buanglah sifat binatang itu. Kenapa? Karena manusia ada tiga-tiganya, akal ada. Allah ciptakan manusia, di dalam manusia ada akal, ada nafsu, ada syahwat. Makanya kalau manusia berakal, dipakai akal, dibimbing dengan ilmu agama, akan condong kepada malaikat. Tapi kalau manusia tidak menggunakan akalnya yang baik, tidak dibimbing dengan ilmu agama yang baik, maka akan condong kepada sifat hayawanian, sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan. Naudzubillah min. Maka manusia memang harus riyadhah, harus mujahadah. Mujahadah itu adalah memaksakan awak, bahasa Sunda. Bahasa orang Tiaman melawan hawa nafsu. Ada riyadhah. Riyadhah itu menata hati, menata diri, menata akhlak, menata perilaku, menata adab, menata pikiran. Itu riyadhah. Maka Allah mewajibkan puasa kepada umat Nabi Muhammad SAW, bahkan umat terdahulu. Karena tujuannya hadirin la'allakum tattaqun. Tujuannya supaya takwa, supaya membuang sifat hayawanian, sifat kebinatangan, supaya lebih condong kepada sifat malaikat, supaya selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi nafsu itu seperti itu. Kembali lagi bahwa Allah ciptakan nafsu, dan kata Allah, wahai nafsu menghadaplah engkau, tapi nafsu tidak mau menghadap kepada Allah. Falam tajid. Tsumma qala laha man anta wa man ana. Lalu Allah coba dengan seperti cobaan pertanyaan yang dihadapkan kepada akal. Kata Allah, wahai nafsu, man anta wa man ana. Engkau siapa dan saya siapa? Apa jawaban nafsu hadirin? Kata nafsu, faqalat ana wa anta. Saya, engkau. Cek bahasa Sunda Tiaman, atus itu pula maneh. Jadi jawabannya nafsu dan nafsu. Memang itu nafsu hadirin. Makanya jelema lamun nafsu nang teu kang mujahadah, nafsu nang teu kalian dusun teh. Ka Allah teh dusun. Tilok sholat, tilok ngaji, tilok puasa, gitu memang. Sawat parji, sawat beuteung, gitu pokoknya hidup. Masya Allah, naudzubillah ini. Sebab di dalam kehidupan manusia ini, manusia bisa bertempur, manusia bisa menumpahkan darah satu sama lain, bisa saling bentrok, saling membunuh, saling mencaci, memfitnah hanya gara-gara dua. Yaitu syahwatul farji. Yang pertama syahwatul batni, syahwat beuteung. Gara-gara beuteung hadirin jamaah hadirin, manusia banyak yang sedang tertipu dengan dunia, sampai meninggalkan sholat, sampai meninggalkan ngaji, tetangga dengan tetangga tidak aktif, gara-gara beuteung. Padahal beuteung akan bakal keluar jadi si komeh. Alhamdulillah, gara-gara beuteung bae apa sih? Memfitnah, caci maki, korupsi dan sebagainya. Begitu kehidupan manusia. Karena condong kepada sifat kebinatangan, nafsu farji, nafsu batin, betul.
syahwatul batin. Lalu yang kedua, yang sekarang diusahakan oleh manusia sampai menumpahkan darah, menumpahkan kehormatan, sampai berantem satu sama lain, memfitnah, mencaci maki, menggibah hanya gara-gara syahwatul farji, gara-gara perempuan orang selingkuh dan lain sebagainya. Di rumah tangga istri membunuh suami, suami membunuh istri dan sebagainya. Hanya syahwatul farji. Awas syahwatul batin dengan syahwat itu awas sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Maka Islam itu mengajak kepada hamba Allah puasa al-ausat untuk moderat di tengah-tengah antara sifat kebinatangan dengan sifat malaikat tadi. Artinya apa? Untuk bisa dialog menata sifat kebinatangan kita. Silahkan kita makan, tapi jangan berlebihan. Silahkan kita usaha mencari kehidupan dari semesta, tapi awas sampai jangan saling selisih, jangan korupsi dan sebagainya. Lalu apalagi syahwatul farji juga harus ausat, harus moderat, ada di tengah-tengah, jangan berlebihan. Kembali kepada cerita penciptaan nafsu tadi. Jadi usul nafsu, anak-anak angka-angka pada Allah itu Rabbul Jalil, Tuhan Pangeran alam semesta, aku Allah baik. Kadang-kadang orang dia sebagai hamba berlebihan. Oh, masya Allah. Jadi orangnya kadang-kadang sok suudon ke Allah. Padahal Allah gak ini. Seibarat pondok pesantren, di pondok pesantren ayah santri, ayah kiai. Wah, eta lagi no comment santri. Tadi dinya orang dicoba ku kiai. Jadi santri eta kadang gitu. No comment. Yang penting patuh gabung. Kata santri mah dikobong baik ke Allah. Di pondok pesantren itu sudah diajarkan mujahadah, sudah diajarkan riyadhah sampai kita patuh kepada Tuhan. Itu kalau memang riyadhah mujahadah di kalangan santri. Makanya kalau ada santri misalkan suudonan ke guru, ngegibah guru dan sebagainya, biasanya berarti sarwajib nafsu kan. Jadi nafsu itu selalu membangkang, tidak mau patuh kepada Allah dan sebagainya. Jadi percislah santri mah itu coba Anda di pondok kita kudu patuh dan selama awas itu adalah jalurnya benar, jalurnya adalah kepada Allah Subhanahu. Karena pun kadang-kadang ada yang jalurnya tidak baik juga. Lalu karena memang nafsu hadirin jawabannya apa? Dusun. Jawabannya tidak baik kepada Allah. Jawabannya tidak bagus terhadap Allah. Fa'adzabaha min nari jahannam mi'ata sanah. Lalu Allah siksa nafsu binari jahannam, di neraka jahannam, yaitu selama mi'ata sanah 100 tahun. Masya Allah. Maka nafsu eta memang kudu dikitu, kudu disiksa. Ya nafsu eta hayang nurut eta nafsu, hayang tunduk ka urang, memang kudu gitu, kudu disiksa. Mana disiksana? Malam ini nafsu mengajaknya memang pengen tidur, nafsu pengennya nongkrong, pengennya ke mall, pengen kemana lagi malam Sabtu, malam liburan. Oh, pokoknya nafsu macam-macam mengajaknya tadi. Tapi disiksa oleh kita, masuk penyiksaan, disiksa oleh kita nafsu. Di pagi hari subuh yang sangat dingin, Allahu Akbar, bangun, nafsu kita kalahkan. Siksa nafsu itu jangan di Allah, jangan dimakan. Makanya Allah itu menyiksa nafsu sama 100 tahun. Oh, bayangkan 100 tahun di neraka jahanam. Tsumma akhrajaha, kemudian Allah mengeluarkan nafsu dari neraka jahanam setelah 100 tahun. Lalu Allah coba kembali nafsu, apakah sudah berubah si nafsu? Kata Allah, faqala man anta wa man ana, wahai nafsu, engkau siapa dan saya siapa? Fa'ajabat hukal awal, ternyata nafsu masih semula hadir. Jawabannya masih sama. Engkau, saya. Saya, engkau. Maneh, aing cek bahasa sudah. Tetap kayaknya baik hadir. Makanya orang kadang-kadang geus dijejel orang, geus disiksa nafsu, tapi di kemudian hari kadang-kadang kita nafsu malah dituruti kembali. Begitu kan nafsu?
Nafsu mah gitu bae pokoknya. Sanajan kurang geus dimujahadah, geus dipaksa ke seminggu yang akan datang mah malas lagi ke majelis taklim. Kan seperti itu tuh nafsu. Apa artinya? Maka dalam sebuah hadis, inna ahabbal amal adwamuha wa in qala. Maka opsinya hadir hanya tidak ada lagi istiqomah. Karena nafsu mah gitu baiknya. Sanajan geus dididik nafsu mah seperti tadi, nafsu disiksa sudah 100 tahun tapi tetap ngebangkang kepada Allah Subhanahu. Apa artinya? Berarti harus ada keistiqomahan. Rek kumaha bae eta situasi. Rek tiris kumaha bae wayah sungguh mah budak. Rek kumaha bae salat mah salat. Kumaha bae rek jadi karyawan, rek jadi kantoran, petani, wayah puasa mah puasa. Nanti memang ada beberapa orang yang rukhsah diberikan kemudahan dari agama tidak puasa. Jadi jamaah rajin. Menjadi nafsu itu walhasil kesimpulan seperti itu. Jadi terus dimujahadah, kurang dilawan nafsu sampai kurang maut nafsu makudu dimujahadah. Cek saha nafsu jenang geus umur sakieu mah ieu salah hadirin. Wali-wali Allah mujahadah itu sampai wafat. Jadi mujahadah itu harus sampai wafat. Buktina hadirin, kadang-kadang keur ngorama soleh, lagi enom, lagi muda, oh masya Allah rajin, tapi sudah tua. Ada kadang-kadang yang malas ibadah, malah kembali kepada jahiliyahnya. Kan banyak seperti itu. Apa artinya? Mujahadah itu untuk supaya kepada istiqomah sampai ilal maut, sampai wafat. Mujahadah terus baik sampai Allah, sampai akhir terus baik di mujahadah awal. Riyadhah terus, nah bedana riyadhah mengenai lamun riyadhah mah geus kata. Jadi seperti ada contohnya orang bergadang mau sampai kapanpun. Wayah subuh mah udang peta, berarti geus riyadhah men. Berarti geus biasa, ngaran riyadhah teh udah biasa. Meskipun mau bagaimanapun sholat dua mah enggak pernah ketinggalan, itu namanya sudah riyadhah tuh. Sudah berarti dina awak geus aya tah. Tapi hese mujahadah nafsu terus bae kuring. Jadi kebiasaan masya Allah ya, hadirin mujahadah eta wal hasil ke ayat riyadhah istiqomah. Kembali kepada riwayat tadi hadirin, kisah masalah penciptaan akal dan nafsu. Tsumma ja'alaha fi naril jumi'ata sanah. Karena memang nafsu itu tadi sudah 100 tahun disiksa oleh kok belum berubah saja hadirin, maka Allah siksa kembali. Nafsu disiksa kembali finaril ju, yaitu di nerakanya neraka lapar. Jadi naril ju itu neraka di mana penghuninya selalu lapar. Bangkai dimakan, neraka dimakan, hancur badannya, jadilah gitu deh pokoknya alias neraka. Sebab bawaannya tak lapar bae. Naon beda hakam. Kampur aya kedah lain masalah udah. Lapar pasti mana pasti neraka jahanam. Lapar emosional. Nah, mi'ata sana sama dengan neraka jahanam tadi, nafsu tadi disiksa di neraka 100 tahun. Sama di neraka juk dengan penuh kelaparan sama 100 tahun kembali. Disiksa nafsu hadirin oleh Allah Subhanahu. Fasalaha faqara bi annaha al-'abdu wa annahu ar-rabbu. Lalu Allah coba kembali, tanya kembali, ya si nafsu berubah cara. Ayo. Ditanya oleh Allah, wahai nafsu, man anta? Wa man ana? Siapa kamu dan siapa saya? Barulah faqara mengakui nafsu, engkau adalah Tuhanku ya Allah dan aku adalah sebagai hamba. Gitulah nafsu tadi. Nih. Jadi nafsu eta lain fisik, lain remaja, lain kolot. Wae nafsu maya kaki. Kadang-kadang geus kolot kalebet tidahan. Kadang-kadang. Lain meningkat urang ibadah makin malas aya gitu. Jadi terus malah kuduna semakin tua semakin orang tunduk kepada Allah nafsu urang. Ulah terus selalu menggebu-gebu nafsu. Jadi harus sudah tunduk kepada Allah Subhanahu dengan cara mujahadah dilawan nafsu. Nah, salah satu
adalah supaya kita nafsu terdidik seperti Allah mendidik nafsu menyiksa tadi adalah dengan cara berpuasa. Makanya Allah katakan la'allakum tattaqun, dididik oleh Allah, tarbiyah. Jadi Allah dalam 1 tahun ini mendidik hambanya dengan berpuasa 1 bulan. Awas 1 bulan itu jangan selalu kita pikirkan 30-31. Karena kadang-kadang ada yang 29. Apalagi Hijriah itu 1 bulan kadang-kadang 29 sampai 30, tidak ada 31. Jadi sebulan penuh Allah didik hamba untuk supaya melawan hawa nafsu. Maka disunahkan ketika berpuasa hadirin, di antaranya adalah Sabtu yang lalu, Sabtu yang kemarin itu kita telah bahas, ada namanya muhbitoh dan mufakkitoh. Jadi pembatalan puasa itu terbagi, ada muhbitoh, ada mufakkitoh. Kalau muhbitoh itu puasanya tetap sah, tapi yang batal adalah pahala. Jadi makanya Rasul pernah berkata, di jauh hari Rasul sudah diberikan jawaban oleh Allah, diberikan ilham. Kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Jadi kata Rasul, berapa orang yang berpuasa laisa lahu min siyam, tidak ada puasanya kecuali hanya menahan lapar dan haus saja. Apa artinya? Ya pahalanya banyak. Apalagi di akhir zaman hadirin, gogoran apa deh cek saya, daripada saya masih letih, masih kecil. Sekarang yang namanya buburitan loba maksiat. Tahu bapak ngabuburit? Eta naon faedahnya ngabuburit? Jasana aja murid pamagi mendatang bae sudah. Naon faedahna urang ngabuburit? Padahal maghrib tetap akan ngabuburit cenah. Iya sih, memang tidak terasa katanya. Tapi kan ternyata ngabuburit itu hadirin banyak syahwat yang kadang-kadang pandangan itu jangan dilihat. Oh, ada yang ini, yang itu, pandangan yang haram dan sebagainya. Maka kalau ngabuburit silakan, tapi awas pandangan harus dijaga. Oh, mau membeli sate, mau ada yang ngabuburit. Beli sate nyampe ngaca, kan makruh hadirin. Kalau kita melihat makanan dirasa-rasa, dan ngeunah amal, itu makruh. Jadi kalau beli sate biasa saja, lihat-lihat melihat baik, tapi jangan disahwati. Jadi hukumnya bisa makruh. Dapat dosa tidak. Beda dengan kemaksiatan. Lagi puasa kita melihat yang diharamkan Allah, geus mah haram, menang dosa. Karena sengaja, kecuali tak sengaja. Misalkan Pak Haji seneles pertama, oh enggak sudah dijaga-jaga. Pertama Pak Haji, jadi masalah. Sayang amat. Rizki ya. Tapi laman Pak Haji seneles ini 2 kali. Eta tetap dapat dosa. Enggak semua makruh puasana, enggak semua puasana makruh, ngurangan ganjaran. Gitu. Enggak semua orang menang haram, menang dosa, sebab sengaja melihat dia sesuatu yang diharam oleh agama, diharamkan. Ai sate mah henteu. Sate mah urang geus ngeuleuh sate terjadi masalah, tapi nu jadi masalah di syahwatan. Seperti kita misalkan ke dapur, istri kita lagi masak apa mah? Lagi masak jengkol asli lauk asin di dalam tuh sampai tapi itu hukumnya makruh, tapi tidak ada itu sebab bukan kemaksiatan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan istri kita? Istri kita kan halal hadirin. Makanya aneh saya kepada para penonton itu, kalau bukan bulan puasa selalu tertutup di hadapan suami. Tapi ay bulan puasa sok pakai anduk di hadapan saat sok kerok saya mereka jadi alasan lah diraku cina nubruk pula jaga puasa kan gitu alasan dilaku nubruk jangan. Padahal malah ketika bulan puasa ya harus menjaga juga. Nah, bagaimana dengan istri? Pan halal. Nah, eta mah teu haram hadirin. Sanajan rek ngeuleuh kitu naon cak urang teh aurat hanya makruh. Karena itu mah dihalalkan oleh agama.
ngan ulah dirasa-rasa karena hukumna makruh dan itu makruh. Makanya Rasul kamin sholimin laisa lahu min siyami ilal jubal. Jadi berapa orang yang banyak tadi bahasa kam eta bahasa Arab kam saya geuning bakal dibahas. Cenah tadi rek dibaca Ramadan mangga Ramadan mangga. Ya apa eta? Eta aya aturan. Jadi aya aturan masukkan bareng pausan. Aya aturan yang membolehkan Ramadan silakan. Ada aturan. Ada yang dibaca Ramadan ada aturan. Ulah sembarang Ramadan udah bisa. Jadi aya aturannya namanya grammar bahasa Arab. Jadi mausad itu maksudnya adalah ada aturannya masing-masing. Ramadan ada aturan tata bahasa, yaitu namanya ilmu nahwu, yaitu grammar bahasa. Ramadan ya sama. Grammar apa dibahas grammar. Nah, jadi hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada penciptaan akal dan nafsu. Begitu ya, tiap hari akal harus selalu bersinar dengan cara beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Akal itu akan hidup. Karena akal ini ketika hatinya sudah bersih akan bening hadirin. Saya pernah ditanya oleh jamaah di kosong. Ustaz, bukannya pikiran itu jernih baru hati akan enak? Kata siapa? Ada teorinya. Teori mana? Ada katanya di media sosial. Mungkin itu teori barat. Mungkin Pak Ustaz. Nah, teori barat kan seperti itu. Jadi orang-orang di luar Islam, teori barat hadir. Mereka meyakini bahwa pikiran jernih, hati akan jernih. Ternyata Islam itu kebalikan. Kalau hati tambah bersih, akal semakin cemerlang. Karena akal itu berasal daripada sebuah hati. Pikiran ini mulainya dari hati. Jadi pusatnya KBG di hati. Bahkan Kanjeng Nabi pernah ngomong hati atas boleh dijaga. Makanya harus ada riyadhah, harus ada mujahadah lewat minta puas terus baikkan hadirin jamaah rahimahullah. Nah, jadi terakhir kesimpulannya fa'aujaballahu ta'ala 'alaika shaum bisa balik. Allah mewajibkan puasa kepada hamba-hamba Allah untuk supaya mengalahkan nafsu pelit. Di bulan Ramadan kita buka bab sedekah sunnah, maka dianjurkan di bulan puasa banyak-banyaklah bersedekah. Karena bersedekah di bulan suci Ramadan dengan bulan yang lain hadir itu akan berbeda. Dalilnya adalah kemarin kita sudah bahas, wa amaluhu mudha'afun, amalnya berlipat ganda. Apapun itu ibadahnya, amal sholatnya hadir, kebaikannya apabila dilaksanakan di bulan suci Ramadan akan berlipat ganda. Makanya saudagar Arab hadir. Kata orang tua saya kan waktu itu hajinya haji turis, tahu Pak, haji turis. Sok tebel, suka lama di Makkah 6 bulan 7 bulan karena haji turis namanya. Itu dulu. Sekarang kan paling 40 hari ya. Bosan ya, itu 40 hari apa hajinya? Baula tebel asal lembur sorangan tanpa kaget. Makanya ibu saya, bapak saya mau Ramadan sudah ada di sana. Jadi ternyata di Mekah itu, di Madinah hadirin, saudagar itu mumpung bulan suci hadirin. Oh, masya Allah, sedekahnya tekah itu hadirin. Halal hajatku digerok, kurangnya disumputkan. Orang saudagar mah di Arab itu di keluar kampung bulan suci Ramadan. Sekarang di Indonesia itu apa? Takjil. Oh, bagi-bagi takjil. Sanajan 3 biji. Sanajan 3 biji. Aduh, katanya ada yang azan tuh di musola setiap hari. Nah, saya kasih buat yang azan. Tapi itu jadi masalah. Apalagi ada program takjil. Wow, aku masya Allah luar biasa. Gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itu sunnah. Jadi nanti wa amalukum mudha'afun. Jadi amal ibadah apapun itu hari di bulan suci Ramadan adalah mudha'af. Lalu di bulan suci Ramadan hadirin itu disunahkan jangan ngomongnya yang tidak baik. Karena kalau ngomongnya tidak baik sama tadi masuk kepada kategori muhbiqah. Nanti pahalanya akan batal, sia-sia, akan mengurangi pahala. Itu termasuk muhbiqah juga. Ngomongnya boleh ketika puasa,
Kan lagi puasa mata kiri, kiri apa? Mujahadah. Apapun itu harus dipaksa untuk baik. Ngomong kudu baik, pikiran kudu jernih, hati kudu husnuzon, harus bersedekah kepada fakir miskin. Maka wajar ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kedamaian itu akan ada, kesucian itu akan ada bagi orang yang puasanya seperti itu tadi. Dia tuh menata hati, mujahadah melawan nafsu. Iya manggus lebaran ngomong ngagibah berani kene. Tah, eta puasana sok gagal. Puasana mah beres, karena puasa awam gos itu. Puasa awam mah yang penting ngagugurkeun kewajiban eta. Sah puasa. Kayak di akhirat geunah teu aya tanggung jawab. Tapi di bulan Syawal ketika takbir berkumandang besok 1 Syawal lebaran tetep berani maksiat. Wow, malah lebih jong-jongan, Masya Allah. Maksiat tetap berani. Kenapa? Karena di bulan puasa kita mujahadah, kita lihat. Kan banyak seperti itu. Ke bulan puasa tukang ngomong dengan gibah baik. Gak semua salah. Aku lebarannya gitu kan. Gitu hasil. Didikan Allah teh hasil. Padahal kurang dididik kudusan supaya ayat hasil ala kita, supaya meningkat ketakwaan, supaya lebih tunduk. Nutanina sombong, ke bulan puasa mah sombongnya diurutkan. Syawal lebaran mulai tawaf terus gitu. Makanya wali-wali Allah itu ulama-ulama Allah dan orang-orang soleh. Ketika sudah berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nangis. Oh, Masya Allah, sedih nangis. Bahkan bukan saja wali-wali Allah, orang-orang soleh, ulama Allah, malaikat, bumi, dan langit hadirin nangis. Oh, Masya Allah, jeli. Sebab kebahagiaan itu sudah berakhir. Bulan suci yang sangat luar biasa karonan hadirin sudah berakhir. Kurang mengalah bunga sebab rek pakai baju lebaran. Itulah orang kepuasaan orang. Yang penting ngagugurkeun kewajib. Gus hebat eta baik. Gus makom kita mah sudah hebat puasa baik. Tapi bagi orang soleh hadir itu kegagalan. Bagi wali-wali Allah kegagalan. Kok malah bunga orang ketika ditinggalkan Ramadan. Entah sedih, ditunggu sedih. Jadi orang-orang anu geus tawadhu ka Allah, geus tunduk ka Allah aya sedih bulan suci Ramadan eta geus sudah. Itulah karena puasana dia tuh benar-benar ngadidik nafsu, dimujahadah nafsu pikiran. Makanya muhbiqat hati-hati. Bohong sama itu muhbiqat. Lagi puasa membohong. Kata istrinya, "Pak, tadi dikasih suaminya 100.000. Pak, tadi belanja habis semua." Oh, padahal ayah kembali 30.000. Cek istri apa tadi belanja, tidak ada kembalinya, mah enggak ada, habis. Padahal ayah kembali 30. Tadi saja. Istri yang suka berbohong di bulan puasa, sama itu ada. Ya, jadi harus jujur Bu ya, kalau di Ramadan supaya nanti ibu di bulan Syawal selalu jujur di hadapan suami. Kalau di bulan puasanya sok bohong baik, pasti gagal puasanya, teriak kemujahadah. Lebaran lagi pasti sok ngabohong kasar kita. Minta ampura lagi, minta ampura lagi. Hadirin jamaah. Jadi jangan ngebohong. Jadi harus dipaksa nafsu ini jangan ngebohong, harus jujur. Harus kecuali darurat. Sebab al-daruratu tubihul makhluk. Dalam keadaan darurat itu kan boleh melaksanakan apa yang dilakukan selama itu darurat. Tapi usahakan untuk supaya jujur, kecuali tidak ada cara lain. Ayo masalah belanja apa? Darurat di mana? Mubitot banyak hadirin, pokoknya mubitot banyak sekali. Puasanya sah tapi pahalanya belakang. Itulah orang-orang awam kebanyakan. Puasa kita itu puasa. Adakan puasa puas. Puasa itu mereka menjaga dari kemaksiatan. Jadi masalah syahwatul farji, syahwatul batni betul lewat etapa.
Kadang teh geus moal kabita. Lewat puasa mah. Yang ada mereka berusaha bagaimana caranya. Mata jangan dipakai maksiat, harus puasa mata. Telinga orang khawas mahadina, orang khusus itu seperti ulama-ulama Allah dan orang-orang saleh. Itu kalau lagi puasa telinga dijaga dari kemaksiatan. Itu puasa khawas. Lalu tangan jangan sampai dipakai digunakan untuk maksiat. Kaki jangan sampai dijalankan kepada kemaksiatan. Itulah puasa khawas. Kira-kira bapak-bapak udah seberapa tahun ya di balik sampai kuari puasa awang baik. Nabi-nabi seharusnya yang sudah 40 umurnya, yang sudah 50 eta kudu geus puasana khawas 10 nama. Kurang awam kene. Peningkatan Masya Allah nya urang kieu tah kurang kudu ngarasakeun introspeksi kieu lah urang. Jadi peningkatan dina ibadah. Setiap tahun puasana awam teh. Tengah jaga itu mata malah dipakai maksiat. Bibir lisan hanya dipakai bohong. Ia dipakai ngadenge dangdutan ke puasa dari sebagainya. Itulah Masya Allah berpuasa karaoke ya, berpuasa ngadenge handset, berpuasa nonton TV. Dina TV aya nu berjoget dan duta lah Masya Allah. Dina HP guarino aduh pokok. Silahkan lihat TV, lihat HP hadirin Allah. Jangan sampai itu yang dilarang agama. Pandangannya lu ada pandangan. HP silahkan tapi pandangan jangan yang dilihat yang diharapkan. Ya gitulah orang. Jadi kudu nama seharusnya hadirin. Semakin tua, ayolah coba kita puasanya khawas. Dijaga dari perbuatan kemaksiatan. Beda yang terakhir, tingkatan yang paling mantap adalah puasa khawasil khawas. Oh, eta mah sulit karena hanya bisa dijalankan oleh para nabi biasanya. Mana dan para wali-wali Allah. Mana yaitu puasa hati. Eta hati geus inget kana Allah begoklah waktu gagal eta puasa. Jadi hatena kudu manteng ka Allah bi Allah. Eta puasa khawasil khawas. Hese jasa. Ulah-ulahkan di tingkatan yang kedua tadi hadirin. Tingkatan yang ketiga, tingkatan kedua saja sudah sulit yang tadi menjaga anggota kita dari perbuatan maksiat. Apalagi hati. Hati kudu Allah. Kudu bersih, tina sombong, tina dengki, tina hasud. Eta puasa khawasil khawas hari Masya Allah. Jadi Allah beri. Karena ya. Meskipun kita ini orang awam, tapi berusaha meningkatlah ibadah kita. Semua juga ada peningkatan. Ibu-ibu masalah ekonominya katanya harus ada peningkatan, tapi ibadah mah teu aya peningkatan. Ayo ditingkatkan. La'allakum tattaqun supaya orang bertakwa, ayo supaya meningkat ketakwaan setiap tahun. Nah, karena ulama Allah mah semakin tua semakin turun. Eta ulama Allah jeung jelema-jelema saleh kenapa? Setiap tahun dididiknya dia memujahadah ya. Puasana geus khawas. Puasana geus khawas. Ketika bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Haji terus ditata. Beres 1 tahun kembali lagi puasa, terus tambah tunduk. Bertemu lagi Ramadan tambah tunduk. Gitu baik wali-wali Allah. Jadi semakin tua kok sombong gitu. Aduh Masya Allah, tidak ada peningkatan. Ya, karena sombong itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makhluk ada kesombongan yang hadir, itu namanya iblis. Karena iblis yang paling pertama sombong, yaitu ketika diperintah untuk sujud kepada penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itu namanya berbeda. Terakhir ada mufattirat. Mufattirat itu adalah puasanya batal, pahalanya pun batal, rugi jasa. Yaitu seperti sengaja minum, sengaja ngerokok, sengaja apalagi makan, sengaja jima, apalagi jima ada kifarat utma. Mulai dari memerdekakan hamba saya. Kalau tidak bisa puasa berturut-turut 2 bulan. Kalau tidak bisa nanti ada namanya fidyah itu yang 60 orang miskin memberikan makanan. Itu. Nah, terus kalau disengaja hari itu juga dapat dosa besar kata orang. Pokoknya Masya Allah. Itu laki-laki awas. Kalau perempuan enak.
Karena perempuan itu hanya sesuatu wadah. Jadi mereka meskipun memang ingin, sama-sama ingin dengan suaminya, tetap kalau perempuan itu tidak ada kifarat udma, hanya ada puasa qadha saja. Puasaan qadha itu perempuan. Tapi laki-laki mah kifarat udma. Diberatkan oleh agama kalau laki-laki. Kenapa? Ini menjadi satu pelajaran penting bahwa dimulai dari laki-laki kadang-kadang. Kalau masalah syahwatul farji itu meskipun mulai dari perempuan, tapi kalau yang menjaga farjinya itu lebih kepada laki-laki. Meskipun yang menggoda adalah perempuan. Lalu perempuan rek ngagoda kumabai, lamun syahwatul farji urang dijaga, mau aya perzinahnya sudah. Kadang-kadang nu salah awewe ngagoda urangnya salah di kabintah. Nah, eta lah. Hadirin jamaah rahimahullah, itu namanya mufatirah. Jadi mufatirah itu sesuatu barang dunia yang apapun itu masuk kepada perut itu membatalkan puasa. Kecuali kemarin kita bahas yaitu wudu. Ketika kita berwudu lalu kok ada yang masuk rei aja, itu tidak batal kecuali disengaja. Kedua dimubalaghohkan. Makanya kalau bapak-bapak berkumur-kumur, karena meskipun sedang puasa, kumur-kumur itu kan tetap disyariatkan ketika berwudu. Nanti ketika kita berkumur-kumur dibangunkan, gitu. Terus ada yang masuk, batal puasa. Tapi kalau biasa saja berkumur-kumurnya tanpa sengaja, kok ada pasti. Kadang-kadang ada. Itu rizki minallah, rizki dari Allah, tidak batal puasa. Rizki. Memang sering-sering kalau lu hayang. Oh maksudnya niat sering kalau kan niatnya supaya rebetis. Kita batal kan. Hayang unsur kesengaja. Ya wudu malu wudu bae silakan banyak wudu karena banyak baca Quran kan. Sunnah membaca Quran, banyak baca Quran. Bahkan kemarin kita setiap malam Sabtu yang pengajian makro dan tadi hadir, kita biasa riwayatkan fadilah baca Quran. Oh, masya Allah, fadilah baca Quran, iqra'ul Quran. Sebab kata Rasul, bacalah Quran karena nanti di hari kiamat yaumul qiyamah syafi'an di ashab. Quran itu akan datang seraya memberikan syafaat kepada orang yang suka membaca Quran. Bahkan orang yang baca Quran itu selalu diiringi oleh malaikat kiromil katibin, bahwa malaikat-malaikat yang mulia ketika membacanya benar sesuai kemarin kita ajarkan makro dan tajwid, bagus pokoknya, bagus ke baca Quran. Malaikat hati. Nah beda kalau kita baca Qurannya kesulitan, tidak pakai makro, tidak pakai tajwid, karena kesulitan sebagainya, tetap akan mendapatkan pahala. Kesulitan dan membaca 2 pahala, tapi tidak dibandingi malaikat. Tapi kalau kita baca Qurannya dibaguskan, kan orang baca Quran lamun aya orang lain bagusnya. Sorangan bener baca Quran. Lu bener baca Quran teh kan sanajan sorangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Lu bener sanajan sorangan. Iman mentang-mentang sorangan lu bisa sampai baca Quran. Gigi opat, mun tebak. Gigi opat. Sing bener baca Quran makrosna tajwidnya supaya malaikat halal sengaja lawan baca Quran nama kata ada sebuah kemarin kita bahas di malam Sabtu yang biasa Quran. Jadi terus baca Quran itu hadirin, setelah baca Quran tanpa doa pun Allah tuh tahu hajat kita akan dikabulkan meskipun setelah baca Quran enggak Allahumma bi apa gitu doang. Sebab itu keistimewaan orang yang baca Quran. Jadi jangan baca Quran mah hadirin. Beres baca Quran teh tanpa ngadoa Allah mah bakal ngaijabah kahayangna teh nyawa. Allah teh tahu apa yang diinginkan orang tersebut. Itu baca Quran keistimewaan. Lu semakin bersih hati baca Quran. Terus berzikir, sebab zikir sebaik zikir termasuk adalah Al-Quran. Ya, jadi bening hartanya bening itu pikiran. Eta kesunahan. Hadirin jamaah rahimakumullah, silakan untuk membuka. Oh iya ya, terakhir tadi Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Kedepannya harus ada orang hujjah li hadhihi sanati. Baru benar seperti itu. Nanti Ramadan jadi isim gue
sorry lah sanajan diterangin mau ngerti ya. Tapi insya Allah ngerti ya. Tahu istilah gabung sorry? Nyaunya sorry, satu isim yang tidak menerima tanwin. Ketika dijaarkan malah patah, bukan kasroh kalau dijaarkan. Jadi meskipun itu adalah jadi mudhof ilaih hadirin, nawaitu shauma ghadin an adari fardhi syahri ramadhan. Syahri mudhof, ramadhana mudhof ilaih kudu dalam ajaran patah. Itu nama gua munshofi. Sebab alamatul i'rabnya adalah patah. Eta mah santri. Di saya anak santri suka ngaji jurumiyah, suka ngaji alfiyah, amil. Kalau yang ini amil jurumiyah, yang tidak itu akan dibahas. Jadi kalau mau Ramadan, nah awas kedepannya hadirinnya li hadis sanati, pakai li hadis sanati. Tapi kalau bapak-bapak mau dibaca Ramadhani, hadirinnya jangan pakai orang, karena dimudahkan langsung. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Ramadhani hadis. Jadi Ramadhani dibaca JR karena dimudahkan kepada hadis sanati. Sebab buat munsorif itu akan gugur hukumnya ketika dimudahkan. Buat sebagaimana di dalam harfiah buat di fathati malayan sorry malam yudol au yakubada kan begitu di alfiah. Betul Pak Ustaz. Alfiah. Jadi ngaji tata bahasa Arab. Jadi Ramadan boleh silakan, tapi kehadiran harus lihat di sana dulu. Tapi kalau Ramadhani nggak usah pakai orang, langsung Ramadhani hadis sanati billahi ta'ala. Nah, mana yang bagus antara nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana li hadis sanati atau memang nggak pakai orang tadi nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadis sanati. Mana Ramadan yang bagus Ramadhani kata ulama? Sebagai ulama yang banyak, memang sebagai ulama ada yang mengatakan tetap Ramadan cuma pakai hadis itu bagus. Tapi saya temukan di dalam kitab Niyatul Zain dan sebagainya, kata Syekh Nawawi itu di dalam kitab Zain bagusnya dimudahkan saja. Jadi nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadis sanati. Ramadhani hadis sanati. Jadi dimudahkan. Niat saya puasa besok itu karena melaksanakan perlakuan bulan Ramadan tahun ini kan itu dimudahkan. Kalau pakai lakan karena ada karena tahun ini. Kalau dimudahkan langsung kan langsung tahun bulan Ramadan tahun ini. Nah, makanya itu ada perbedaan sedikit saja. Tapi rek Ramadan cek pausan tadi bagus hadir. Karena ulama ngerti bahasa dihampura kudus. Selamat niat benar, yang penting niat harus benar. Niat kau udah puasa isukan di bulan Ramadan tahun ini enggak sudah. Yang penting niatnya harus benar. Bahasa Arab merek salah kan? Gitu. Rek benar tetap kita mah bilisan hanya disunahkan. Yang penting hati benar. Niat saya puasa besok di bulan Ramadan tahun ini sudah cukup. Adapun satu bulan tadi nawaitu shauma ghadin an jami syahri ya. An jami syahri Ramadan atau boleh Ramadhani. Kalau Ramadhani berarti hadis, Ramadan berarti li hadis sana. Niat saya puasa sebulan penuh bulan Ramadan tahun ini silakan. Kemarin kita sudah bahas di awal, tapi awal Ramadan bukan hari, sebab itu man hakikatnya bukan mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik itu mazhab Syafi'i mah setiap malam. Jadi meskipun saat malam pertama kita sebulan penuh niatnya, tetap besoknya tetap harus niat di malam hari per malam, per tiap hari harus, karena kita rukun puasa memakai mazhab Syafi'i, pembatalan memakai mazhab Syafi'i gitu, syarat sah puasa memakai mazhab Syafi'i, syarat wajib memakai mazhab Syafi'i. Jadi tetap tiap harinya malamnya harus malam, besok puasa malam hari niat, besok puasa harus seperti itu. Kenapa kalau kita dianjurkan harus mengikuti di awal Ramadan mengikuti mazhab Malikiyah? Karena supaya nanti ketika ada yang lupa niat, padahal kita
sadar, maksudnya kita memang tahunya sudah niat, ternyata Allah mah tahu kita belum niat. Nah, dikantar oleh madzhab tadi, oleh riwayat tadi. Makanya tetap kalau madzhab Syafi'i mah pohon niat, lamun sadar benar pohon niat wajib tak bisa dikantar ku itu. Itu lamun hakikat madzhab Syafi'i. Jadi tetap kurang unggal penting niat, isu puasa penting niat, bukan puasa. Nah, sekian hadirin, silakan terakhir kita buka saja, silakan mau bertanya apa, silakan.